Kembali lagi dibahas materi suku banyak. Kita masih akan melanjutkan pembahasan kita ke dalam pembagian polinomial. Kalau kemarin kita sudah mencoba untuk membagi suatu suku banyak atau polinomial dengan AX min B. Kalau sekarang bagaimana kalau polinomial tersebut dibagi dengan fungsi kuadrat? Yaitu misalkan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Nah, alurnya bagaimana? Jadi alurnya seperti ini. Jika misalkan terdapat suatu fungsi Px, ya, Px ini dibagi dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C, di mana nanti untuk AX kuadrat plus BX plus C-nya itu dapat difaktorkan. Nah, kita akan coba menentukan hasil dan juga sisanya. Untuk langkah-langkahnya itu bagaimana? Langkah-langkahnya seperti ini. Kita akan coba uraikan dulu langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, bahwa misalkan untuk pembaginya yaitu AX kuadrat ditambah dengan BX plus C ini dapat difaktorkan, gitu ya. Dia dapat difaktorkan misalkan menjadi A dikalikan dengan X min H1 dikalikan dengan X min H2. Nah, setelah itu PX-nya kita bagi dengan salah satu terlebih dahulu, faktor salah satunya. Jadi misal PX kita bagi, jadi dibagi dengan misalkan X min H1. Nah, kalau kita ingat dalam bentuk umum pembagian bahwa jika ada fungsi yang dibagi, misalkan di sini PX itu dia sama dengan, gitu ya, pembagi di sini adalah X min H1. Jadi X min H1 dikalikan dengan hasilnya kita misalkan HX, kemudian ditambah dengan sisa yaitu SX. Oke. Kemudian berikutnya untuk hasil baginya dibagi lagi. Nah, kita misalkan ini hasil baginya adalah H1 dan sisa yang pembagian pertama adalah S1. Gitu ya. Kemudian misalkan untuk hasil baginya di langkah kedua ini kita bagi. Jadi H1X-nya kita bagi lagi. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan X min H2. Karena pembaginya ada 2 gitu ya ketika difaktorkan. Nah, maka kita peroleh bahwa H1X karena ini adalah fungsi yang dibagi, dia sama dengan X min H2 ya, dikalikan dengan hasil bagi kedua, kemudian ditambah dengan sisa bagi kedua S2X gitu ya. Oke, kemudian kita sekarang tinggal substitusikan aja untuk langkah ketiga ke langkah kedua ya. Jadi yang langkah keempat itu tinggal substitusi langkah ketiga kedua gitu ya. Dimana yang kita substitusi itu berarti ini ya, H aksen X-nya kita ganti dengan ini, X min H2 kali H2X ditambah dengan S2X. Sehingga kita peroleh untuk PX-nya sekarang menjadi PX ya, itu sama dengan ini menjadi X min H1. H1-nya kita ganti, langsung kita ganti saja. Dia menjadi X min H2 ya. Kemudian dikalikan dengan H2X. Kemudian ditambah dengan X min H2. Kemudian ini dikalikan gitu ya. X min H1. X min H1 dikalikan dengan S2X. Jadi ini XH1
dikalikan dengan S2X, kemudian ditambah dengan S1X gitu ya. Nah, ini merupakan cara pembagian polinomial dengan bentuk AX kuadrat plus BX min C atau plus C gitu ya. Oke, kita akan coba contohkan saja. Misalkan untuk contoh kita itu ada fungsi PX, di mana PX-nya dia sama dengan misalkan X pangkat 4, kemudian ditambah dengan 3X kuadrat tambah dengan 1. Kemudian misalkan PX-nya ini kita akan bagi, ini dibagi dengan X kuadrat min X min 2 gitu ya. Tentukan hasil dan juga sisanya. Berarti tentukan HX dan juga SX-nya. Oke, ini bagaimana caranya? Caranya yaitu kita akan coba menggunakan bersusun terlebih dahulu cara satunya, kemudian cara duanya nanti kita akan coba menggunakan Horner. Oke, kalau cara bersusun kita tuliskan aja. Yang akan kita bagi adalah X pangkat 4. Karena dia tidak ada X pangkat 3, berarti ditambah dengan 0X pangkat 3. Kemudian ditambah dengan 3X kuadrat, ditambah dengan 1. Kemudian kita bagi dengan X kuadrat min X min 2. Jadi kita bagi nih dengan X kuadrat min X min 2. Sehingga kita tinggal bagi aja untuk X pangkat 4 dengan X pangkat 2-nya. Dia menjadi X pangkat 2, kemudian kita kalikan, dia menjadi X pangkat 4 minus X pangkat 3 minus 2X kuadrat. Kemudian kita kurangi, kita peroleh untuk X pangkat 4-nya, dia menjadi 0. Kemudian untuk X pangkat 3-nya, berarti ini menjadi X pangkat 3 plus 5X kuadrat ditambah dengan 1. Kemudian setelah itu X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2, yaitu dia adalah X gitu ya. Kemudian kita kalikan, dia menjadi X pangkat 3 min X kuadrat, kemudian minus 2 gitu ya. Oke, minus 2X. Oke, kemudian kita kurangi kembali. Kita kurangi. Sehingga untuk X pangkat 3-nya berarti dia menjadi 0. Setelah itu untuk X pangkat 2-nya berarti menjadi 6X kuadrat. Ini min 2X berarti jadi plus 2X plus 1. Kemudian berarti ini adalah plus 6. Dikalikan kembali menjadi 6X kuadrat min 6X min 12. Kemudian kita kurangi kembali. Sehingga kita peroleh untuk hasilnya dia adalah 8X plus 13. Nah, ini merupakan hasilnya, HX-nya, hasil baginya. Kemudian untuk SX-nya adalah ini, SX. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika kita menggunakan Horner? Nah, kalau kita menggunakan Horner, sama seperti sebelumnya bahwa kita harus membuat kolom terlebih dahulu. Jadi ini cara 2 gitu ya. Cara 2, kita akan menggunakan Horner. Di mana kita akan membuat kolom terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita letakkan koefisien dari X pangkat tertinggi ke terendah, di mana untuk pangkat tertingginya koefisiennya itu adalah 1, maka kita letakkan 1, kemudian X pangkat 3-nya 0, kemudian 3, kemudian X-nya 0, kemudian terakhir adalah 1. Dan ini adalah operasinya penjumlahan. Nah, setelah itu kita fokus kepada si pembaginya. Karena di sini pembaginya itu dia dapat difaktorkan, yaitu X kuadrat min X min 2. Ini kalau kita faktorkan dia berarti menjadi X min 2 dengan X plus 1 ya. Sehingga diperoleh X-nya dia sama dengan 2
atau X-nya dia sama dengan min 1. Nah, ini X sama dengan 2 ini misalkan dia adalah H1-nya gitu ya. Ini misal H1-nya, yang ini adalah H2-nya. Kemudian H1 dan H2-nya kita letakkan di sini dulu. Berarti kita mulai dari H1-nya. H1-nya kita letakkan 2 di sini nih. Kemudian ini kan dikosongkan seperti biasa. Nah, kita operasikan. Satunya seperti biasa kita turunkan di sini 1, kemudian dikalikan. Dia menjadi 2, ditambah menjadi 2, 2 kali 2, 4. Kemudian ini menjadi 7. 7 kali 2 itu menjadi 14. Ini ditambahkan dengan 14, sehingga 14 dikalikan dengan 2 itu menjadi 24. Sehingga ini dijumlah dia sama dengan 25. Nah, kemudian karena di sini pembaginya itu adalah bentuk kuadrat, maka kita buat satu kolom kembali. Ya, buat satu kolom kembali, tapi kolomnya sudah menjorok satu kolom. Ya, di sini kita sisakan. Gitu ya. Ini operasinya penjumlahan juga. Kemudian nilai yang di sini apa berarti? Nilai yang di sini adalah nilai dari si H2-nya, yaitu minus 1. Di sini minus 1 nih. Seperti biasa, ini kita kosongkan, satunya turun, dikalikan. Jadi min 1, kemudian ini 1, ini min 1, dijumlahin jadi 6. 6 kali min 1 jadinya adalah minus, berapa nih? Minus 6 ya. 14 ditambah dengan minus 6, itu dia sama dengan 8. Maka dapat kita simpulkan bahwa 25 ini, 25 yang pertama, ini merupakan sisa pertama atau kita singkat dia dengan S1. Kemudian 8 ini, dia adalah sisa yang kedua, S2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk hasil dari pembagiannya itu adalah ini ya, ini adalah koefisiennya. Ini koefisien dari X kuadrat, ini koefisien dari X, kemudian ini adalah konstantanya. Atau dapat kita simpulkan bahwa hasil baginya itu adalah X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan 6. Kita akan bandingkan dengan hasil yang pertama. Oh, sama, X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan 6. Kemudian, sekarang untuk sisanya yang di sini. Sx-nya itu dia agak berbeda dengan ketika pembagiannya itu dalam bentuk pangkatnya berderajat 1. Jadi Sx-nya di sini dia diperoleh dari S2 dikalikan dengan X min H1 ditambah dengan S1. Dari mana ini diperoleh? Dari persamaan tadi di awal kita. Ini ya. Jadi S2 dikalikan dengan X min H1 ditambah dengan S1. Sehingga kita tinggal masukkan aja. Oh, S2-nya dia adalah 8. Ini X min H1, H1-nya adalah 2, kemudian S2-nya adalah, S1-nya adalah 25. Sehingga ini menjadi 8X minus 16 tambah 25. Sehingga diperoleh dia menjadi 8X minus 16 ditambah dengan 25. Dia menjadi 9 ya, plus 9. Kita akan bandingkan hasilnya dengan yang pertama, yaitu 8X plus 9. Oh, agak berbeda. Oke, kita akan coba periksa kembali. Coba kok bisa berbeda. Kita perhatikan dulu. Oh iya, di sini ya. 14 dikalikan dengan 2 itu seharusnya dia adalah 28 gitu ya. Jadi di sini harusnya adalah 28, maka di sini adalah 29, S1-nya dia adalah 29. Kita rubah. Ini menjadi 29. Ini 29. Ini 29. Maka min 16 tambah 29 itu adalah plus 13. Sama ya berarti hasilnya. Nah, itu adalah cara kedua dengan menggunakan Horner. Oke, semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar
dan terima kasih.